Kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas tentang alternatif dan medis sekaligus. Apa itu dan bagaimana? Simak sampai habis. Sahabat, selama ini pengobatan alternatif cenderung dianggap nomor 2 karena memang secara teknologinya berbeda dengan pengobatan medis yang kecenderungannya makin canggih ya. Namun apakah benar bahwa segala sesuatu yang alternatif itu selalu salah atau bahkan keliru? Saya perlu jelaskan beberapa hal. Kenapa saya perlu melakukan hal ini? Karena beberapa pengalaman dari pasien yang sudah berkali-kali melakukan pengobatan secara medis tidak mengalami kesembuhan. Namun ketika dilakukan pengobatan secara alternatif justru diberikan kesembuhan. Meskipun sebaliknya juga banyak. Karena apa? Pada hakikatnya mau alternatif ataupun medis, dua-duanya adalah cara pengobatan untuk mencapai kesembuhan yang mutlak itu Tuhan yang berikan. Nah, kenapa saya perlu bahas? Agar kita tidak salah kaprah. Selama ini kita sering salah kaprah bahwa pengobatan yang sifatnya tradisional itu dianggap kuno, tidak maju, dan bahkan tidak ada bukti konkretnya. Sementara medis itu sudah mendunia, seluruh dunia mengakuinya dan menggunakannya. Namun langkah apa yang bijak agar kita itu tahu bahwa ini sebaiknya ke arah medis dan ini sebaiknya ke arah alternatif? Apa saja? Yang terpenting, pertama, sepanjang bukan penyakit yang sifatnya darurat, sekali lagi darurat, kita bisa ke alternatif lebih dulu. Sedangkan kalau kondisi darurat, saya tetap tekankan untuk ke rumah sakit ya, IGD. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak semua orang yang sakit itu selalu identik bermasalah dengan organ. Karena memang medis menganggap bahwa segala suatu penyakit itu adalah kondisi biologis ketika sebuah sistem organ atau seluruh sistem organ di tubuh mengalami gangguan. Sedangkan alternatif memandang lebih luas. Mungkin ada aspek psikologis, aspek sosial, dan bahkan aspek-aspek lainnya. Sekarang mungkin ada yang banyak bertanya, mana bukti bahwa pengobatan alternatif itu sudah terbukti dan ampuh? Sahabat, selama ini kita sering dianggap bahwa pengobatan alternatif itu tidak efektif karena orang menganggap tidak ada bukti. Padahal sejarahnya dua-duanya mempunyai sejarah yang panjang, bahwa ilmu kedokteran itu semua berawal sebelum Masehi, baik pengobatan yang sifatnya alternatif maupun pengobatan medis yang sekarang. Semua berkembang, pada dasarnya berkembang ini pengobatan medis lebih ke teknologi, sehingga segala sesuatunya harus logis ya, diterima akal. Sedangkan pengobatan yang alternatif itu cenderung tidak bisa diterima akal karena berdasarkan keyakinan semata. Fakta buktinya apa? Oke, kita bicara sejarah. Pada kita bangsa Indonesia saja ya. Bangsa Indonesia pada kejayaan Majapahit yang mampu menyatukan Nusantara bahkan menguasai dataran Cina. Pada saat itu orang Jawa menyeberang lautan bahkan melakukan peperangan ke sana kemari. Tidaklah mungkin sebuah bangsa yang besar dengan tentara yang hebat tanpa didukung dan disokong oleh ilmu pengobatan yang hebat. Kenyataan itu, fakta itu, pada saat itu, mohon maaf, belum ada istilah dokter, belum ada istilah rumah sakit saja belum ada. Dan nyatanya mereka sehat. Nah, sedangkan pengobatan medis itu kecenderungan bahwa orang dikatakan ahli harus memang dia seorang dokter, tahu ilmu medis,
dan bekerja di rumah sakit. Fakta sejarah ini pun membuktikan bahwa itu kita tidak bisa membantah bahwa orang-orang dulu yang mengalami banyak sakit pun banyak diberikan kesembuhan dengan cara alternatif. Lantas, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, ingat ya tadi, sepanjang bukan sifatnya gawat darurat, tidak ada salahnya kita ke alternatif dahulu. Kenapa? Tidak selalu orang yang sakit itu identik dengan permasalahan organ. Banyak pasien-pasien saya yang dalam tanda kutip sudah dicek semua dari seluruh aspek kesehatannya, sudah direkam medisnya normal, namun mengalami sakit. Ternyata ada permasalahan di bagian otot dan tulang. Jadi apabila permasalahannya bukan pada permasalahan yang sifatnya organ, itu tidak ada salahnya. Mungkin saja ada permasalahan tulang dan permasalahan otot. Nah, selama ini dianggap menjadi aneh dan apa bisa iya orang yang sakit hanya dipijat, hanya di pengobatan alternatif bisa sembuh. Bisa, karena apa? Memang pengobatan alternatif ini mengedepankan rasa. Nah, apa yang kita pelajari dari channel Solusi Sehat Tanpa Obat ini, khususnya tentang akupressure, memang semua bermain rasa. Anda tahu mungkin bisa menemukan titik itu, tapi ketika menekan titik itu tidak menggunakan rasa, maka efeknya akan berbeda ketika menggunakan rasa. Karena meridian itu jalur energi. Sedangkan pengobatan medis semua harus jelas ya, terlihat, terukur, dan terbukti. Makanya sekali lagi, selama bukan gawat darurat, tidak ada salahnya kita menggunakan alternatif lebih dulu dengan kearifan lokal, dengan dipijat dan sebagainya. Bila tidak menemukan atau mendapatkan kesembuhan, alternatif terakhir kita ke medis dengan alat-alat yang lebih canggih. Semoga dengan adanya pembahasan atau saya menyebut perihal tentang medis dan alternatif, kita tidak ada lagi istilah menomorduakan. Semuanya penting. Medis itu penting, alternatif juga penting. Tergantung kita cara menyikapinya dari sudut pandang mana, dan kita lebih teliti, jeli. Jangan-jangan hanya permasalahan pergeseran di bagian tulang atau otot yang bermasalah menimbulkan efek yang seperti permasalahan organ, tapi sebetulnya bukan organ. Atau sebaliknya, kita jangan terlalu meremehkan, mungkin ini hanya otot atau tulangnya yang geser, padahal ini sebetulnya penyakit organ yang fatal kalau tidak segera diatasi. Untuk itu kita harus lebih bijaksana untuk mengetahui atau mengambil sikap ini sebaiknya ke alternatif lebih dulu atau ke medis lebih dulu. Ingat, bila kondisi gawat darurat, kita harus dahulukan ke medis. Semoga pandangan ini membuka wawasan kita terhadap pengobatan alternatif maupun medis untuk mengambil sikap agar teman-teman juga baik secara yang di medis maupun yang sebagai terapis alternatif tidak berkecil hati ya, bahwa kita sering dinomorduakan. Tidak masalah, tapi faktanya banyak pasien yang oleh Tuhan diberikan kesembuhan hanya lewat alternatif. Terima kasih, semoga bermanfaat.